Rimama, rimama, rimama re. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa MTA. Jumpa kembali bersama kami dalam program Brainstorm. Kabar berita, mari kita dengarkan. Di era seperti sekarang ini, perkembangan teknologi informasi, internet dan media sosial yang semakin pesat memberikan dampak perubahan kepada perilaku manusia dalam bersosial dan berkomunikasi. Banyak hal-hal yang menarik bermunculan, bahkan viral di dunia maya. Terutama pada media sosial, yang bisa dikatakan sebagai sebuah layanan daring atau online yang memungkinkan penggunanya tidak hanya mengkonsumsi, tetapi juga berpartisipasi, mengomentari, dan menyebarkan beragam konten dengan menggunakan aplikasi berbasis internet untuk menciptakan ruang dunia virtual. Tak sedikit banyak remaja atau generasi muda saat ini yang menggunakan sosial media untuk saling bertukar informasi. Lalu bagaimanakah pendapat mereka tentang sosial media? Nabi Muhammad, junjungan para Ahmadi. Rimama, rimama, rimama. Sosial media Sangat penting. Penting banget, sangat penting. apalagi di zaman tren seperti ini gitu. Kan dari situ kita bisa belajar apapun. nyari ini sesuatu yang belum pernah diketahui lah. Sangat penting untuk kemajuan teknologi di Indonesia. Tapi jangan sampai kita malah memanfaatkan media sosial untuk kerugian orang lain. Rimama, rimama, rimama re. Facebook, Facebook, Instagram, Facebook, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube dan juga Instagram, Twitter, YouTube. TikTok. Rimama re. Salah satu penikmat perkembangan teknologi yang dikhawatirkan terkena dampak negatif adalah remaja. Komunikasi tanpa pengawasan dalam lingkup sosial media akan dapat menyebabkan berbagai macam penyimpangan. Sebagai contoh yang akhir-akhir ini sering kita dengar dengan istilah cyberbullying. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan. Tingginya angka cyberbullying di Indonesia sangat dipengaruhi oleh penggunaan internet yang meningkat setiap tahunnya, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Lalu bagaimanakah cyberbullying menurut mereka? tahu. kayak misalkan ngatain orang gitu. Kamu gini. Oleh orang lain di media itu, padahal kita nggak tahu siapa mereka, tapi mereka tuh bisa ngebully kita gitu loh. Jadi kita tuh nggak tahu siapa mereka tuh bisa ngebully kita. Sering. Pernah? enggak. Belum pernah. Pernah saya dulu diejek gara-gara masih nganggur. Main Free Fire kan ya. Nah, itu kan main Free Fire tuh. Disebutin tuh, game burik katanya cuman 8 bit. Pas waktu PD-PD-nya buat nyanyi ya, di-upload di Instagram. Kemudian ada orang yang ngomen bahwa itu tuh jelek banget sampai saya tuh down gitu. Gak dihirauin lah. Biasa aja, lewat aja itu beli. Di sosmed pernah. Enggak. Pernah. Ada teman saya yang bikin status ya di WhatsApp. Statusnya tuh tentang ceweknya, terus kan kesannya jadi bucin gitu. Kasus yang terbaru sekarang adalah perselingkuhan. Kalau untuk membuli untuk saat ini tidak pernah. Saya sebagai lelaki setia merasa terpanggil gitu. Kok ada ya cowok yang seperti itu? Jadi saya pengen ngebully aja gitu. Media sosial memang tempat rawan bullying dan intimidasi di dunia maya. Anak-anak dan remaja perlu diawasi dan diwaspadai karena menjadi sasaran empuk kasus perundungan online atau cyberbullying. Kita bisa lihat bahwa itu berangkat dari kata bullying. Jadi bullying itu adalah, dalam bahasa Indonesianya adalah perundungan. Perundungan itu adalah tindak aksi mengintimidasi, melakukan kekerasan baik secara verbal maupun fisik di lingkungan, baik itu lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan,
bahkan bisa terjadi di dalam rumah gitu. Jadi cyberbullying ini adalah perilaku bullying yang dilakukan secara online gitu. Medianya juga bermacam-macam, bisa dalam media sosial ataupun dengan media berita online, website-website yang ditunjukkan untuk memfitnah. Cyberbullying itu kira-kira ada di secara garis besar adalah seperti itu gitu. Kemunculan tendensi untuk melakukan cyberbullying ini adalah untuk menunjukkan adanya power, menunjukkan adanya dominasi, kekuatan dibanding orang lain. Nah, dan di sini kalau misalkan di dunia cyberbullying ya tujuannya tadi dia ingin menunjukkan ke khalayak di online ini, teman-temannya di dunia maya ini bahwa dia itu punya kekuatan gitu, dia itu punya saya itu juga hebat gitu. Apalagi di dunia online itu orang itu identitasnya cenderung tersembunyi atau anonim. Nah, ada faktor anonimitas yang membuat dia mendorong dia untuk lebih berani untuk menunjukkan bahwa itu tendensi untuk melakukan bullying di dunia maya gitu. Secara umum kalau misalkan di dunia internet itu ada istilahnya flaming, trolling, cyberstalking, itu adalah beberapa contoh perilaku cyberbullying yang umum dilakukan gitu. Nah, apa itu misalkan contohnya, misalkan flaming itu misalkan perang komentar. Jadi komentar-komentar menumpahkan kata-kata negatif dalam komentar, saling ejek, terus habis itu ancaman-ancaman itu masuk dalam istilah flaming. Lalu misalkan trolling itu biasanya orang-orang yang iseng gitu, orang-orang yang memang tujuannya menjadi provokator. Jadi dia memprovokasi orang-orang lain untuk terjadi flaming, terjadi istilahnya flame war atau perang komentar-komentar negatif. Nah, itu mereka biasanya adalah orang-orang yang melakukan trolling. Lalu ada lagi cyberstalking, adalah orang-orang yang istilahnya kadang tuh menstalking atau mengikuti secara tidak diinginkan, mengikuti orang lain, terus habis itu menyamar menjadi orang lain dan akhirnya memberikan komentar negatif ataupun postingan-postingan yang kontroversial yang tujuannya untuk memfitnah pihak yang ingin dijelek-jelekan tadi. Jadi membuat akun palsu gitu. Misalkan membuat akun palsu dan tujuannya adalah untuk menghina atau untuk menjatuhkan nama baik atau reputasi orang yang ingin diberikan cap negatif. Nah, itu sudah termasuk dalam cyberbullying. Nah, game online sekarang yang salah satu yang jadi sumber cyberbullying yang paling besarnya salahnya itu. Lalu selanjutnya juga media sosial. Jadi bisa di Instagram ataupun di Facebook, bahkan di komentar-komentar yang istilahnya aplikasi chatting seperti WhatsApp, Line, di mana di situ membagikan berita-berita yang bohong gitu, membagikan berita hoax gitu. Itu sudah masuk di ranah cyberbullying. Atau misalkan berperang komentar, berbalas komentar yang negatif, itu sudah masuk di ranah cyberbullying. Cyberbullying ini terjadi bisa mulai dari usia awal sang anak itu memegang gadget pun bisa gitu, karena di mana dia sudah mampu memberikan komentar dan mungkin emosinya terpancing, atau misalkan dia istilahnya diganggu oleh orang yang istilahnya di situ pihak yang memberikan bullying. Nah, sejak pertama kali orang itu memegang gadget itu sudah mulai terjadi. Jadi memang resiko paparan setiap orang untuk mengalami ataupun melakukan tindakan cyberbullying itu bisa mulai sejak dia sudah mendapatkan akses terhadap gadget tersebut gitu kira-kira. Karena biasanya cyberbullying ini menjadikan seseorang itu menghindari apa yang istilahnya diintimidasikan terhadap dirinya. Misalkan bullying itu bentuknya dalam intimidasi, maka dia menghindari menunjukkan berbagai macam perilaku yang membuat dia dibully tersebut. Jadi bisa juga sang anak itu menjadi lebih pendiam atau mungkin lebih menarik diri dari lingkungan online-nya, ataupun jadi malas membuka gadget, atau mungkin yang misalkan tingkatan lebih parah lagi, anak-anak tersebut menunjukkan simptom-simptom depresi. Yang lebih parahnya lagi adalah misalkan sudah muncul berbagai macam intensi atau tendensi untuk melakukan self-harm atau menyakiti diri sendiri. Dan yang misalkan tingkatan lebih parah lagi adalah keinginan untuk bunuh diri. Kira-kira seperti itu.
Kalau untuk pelakunya adalah bisa jadi kalau misalkan dia dibiarkan, dia cenderung semakin agresif dan agresivitasnya yang muncul di dunia maya tersebut akhirnya merembes ke dunia nyata. Jadi dari awalnya mungkin orang yang sekedar karena dia merasa anonim, dia merasa tidak diketahui, itu dia bisa semena-mena berkomentar di dunia online tersebut. Nanti misalkan sudah terlalu sering, bisa jadi juga di dunia nyata dia muncul seperti itu, muncul kebiasaannya yang berkomentar buruk tersebut muncul di dunia nyata juga gitu. Yang mungkin sebelumnya tersembunyi, tapi baru keluar di dunia maya. Nah, perlahan-lahan bisa muncul di dunia nyata gitu. Mungkin kalau dari saya pribadi mengenai cyberbullying ini, cyberbullying itu adalah satu hal yang tidak baik dan sangat tidak layak untuk dilakukan oleh kita semua, apalagi kita sebagai orang jemaat, karena namanya cyberbullying itu bisa dengan istilahnya misalkan kita membalas mungkin ejekan-ejekan terhadap jemaat ataupun fitnahan-fitnahan, dan kita membalasnya dengan kata-kata yang istilahnya kasar ataupun tidak mengenakan, itu pun sudah ranahnya sudah mengarah ke cyberbullying. Sebaiknya sih kalau misalkan ada berbagai macam komentar yang tidak mengenakan, yang membuat kita emosi, sudah tidak usah dibalas, cukup yaudah skip, berarti istilahnya berita tersebut tidak cukup baik untuk kita komentari gitu. Jadi ada perasaan kita emosi saat membaca postingan di internet, supaya kita tidak tidak berujung ke akhirnya adalah melakukan cyberbullying, langsung exit saja, langsung back atau close tab-nya, tidak perlu dilihat lebih lanjut. Jadi kita sudah ikut berkecimpung di dalam tempat yang istilahnya banyak membahas hal-hal negatif yang berujung ke cyberbullying tersebut, karena nantinya merugikan kita sendiri gitu. Remaja sebagai salah satu kelompok yang menggunakan internet rawan menjadi korban perundungan maya atau cyberbullying. Orang tua pun mengakui khawatir dengan fenomena tersebut. Ya, tentu sebagai orang tua merasa khawatir dan prihatin ya dengan kondisi seperti itu. Apalagi kan anak-anak sekarang tidak bisa dipisahkan dari penggunaan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya. Tidak ada jaminan bahwa kita tidak akan menjadi korban cyberbullying atau perundungan dunia maya. Karena itu penting untuk memberi pemahaman pada anak bahwa respon seseorang terhadap sesuatu yang kita bagikan di media sosial dapat beragam. Bisa positif, bisa negatif. Tidak semua orang akan menyukai hal yang kita bagikan di media sosial. Karena itu, harus siap mental terhadap kemungkinan tersebut. Meskipun demikian, upaya penjagaan yang dapat kita lakukan agar tidak memancing munculnya perilaku bullying, yang utama adalah membiasakan anak untuk berpikir kritis, menganalisa kemungkinan-kemungkinan dampak dari perbuatan atau perkataan yang akan dilakukan berkenaan dengan perilaku bermedsos. Ingatkan anak untuk berhati-hati ketika akan memposting sesuatu, termasuk juga ketika akan menanggapi postingan orang lain. Sedapat mungkin, kenali pihak yang akan kita tanggapi, berhati-hati dalam memberi komentar atas sesuatu hal. Anak kadang tidak paham bahwa perlakuan yang ia terima itu disebut cyberbullying. Maka penting untuk memberi pemahaman kepada anak, beri pengetahuan mengenai cyberbullying itu sendiri, agar anak menyadari ketika ada perlakuan tidak menyenangkan dari orang lain itu tergolong cyberbullying atau bukan. Dan ini juga agar ia tidak menampilkan perilaku cyberbullying itu sendiri terhadap orang lain. Karena cyberbullying bisa saja berkenaan dengan data yang kita miliki, foto atau data pribadi lain, maka sebaiknya anak diajarkan untuk menjaga privasi. Ingatkan anak untuk tidak membagikan di platform manapun karena ini riskan untuk dipergunakan secara tidak semestinya oleh pihak lain. Ajak anak untuk berpikir yang matang sebelum membagikan sesuatu secara online, karena itu bisa meninggalkan jejak digital. Sebaiknya mempelajari juga tentang pengaturan privasi dari aplikasi media sosial yang kita pakai. Penting untuk dipikirkan dan menetapkan siapa saja yang bisa melihat dan memberi komentar mengenai postingan kita.
Interaksi sosial, seringkali pelaku bullying mengatakan ini bercanda, ini untuk lucu-lucuan, jangan terlalu dibawa perasaan atau sensitif sekali sih. Nah, ada kriteria bullying yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah adanya unsur kesengajaan. Jadi dia memang berniat untuk merendahkan, mengganggu, membuat orang tidak nyaman. Yang kedua, dilakukan berulang, jadi tidak sekedar salah bicara. Yang ketiga, dilakukan oleh pihak yang lebih berkuasa, misalnya lebih tua, lebih berpengaruh di lingkungannya. Jadi 3 hal ini penting diketahui untuk membedakan apakah dia melakukan bullying, cyberbullying, atau sekedar bercanda. Jadi intinya, perilaku agresif jika dilakukan secara tidak sengaja, meskipun melukai, ataupun tidak berulang, maka itu tidak bisa disebut sebagai bullying. Bullying pada dasarnya adalah tindakan untuk mempermalukan, merendahkan, untuk menakuti, atau untuk memancing kemarahan. Karena itu dapat menimbulkan tekanan psikologis pada anak. Beda dengan bullying yang konvensional, di mana pelakunya jelas, di dunia maya pelakunya bisa tidak dikenal. Dan ini dapat menimbulkan kecemasan yang lebih tinggi karena kita tidak jelas siapa yang menjadi musuh. Nah, orang tua perlu waspada jika terjadi perubahan pada anak seperti perubahan suasana hati, muncul kecemasan, prestasi akademik menurun, atau mungkin hingga mengalami gangguan kesehatan seperti psikosomatis. Nah, anak seringkali belum memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah sendiri. Oleh karena itu, orang tua perlu mendampingi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Perlu sikap bijak dalam mencari solusi. Sebab seringkali jika pelaku mengetahui bahwa korban melaporkan, maka bisa jadi korban mendapatkan perilaku bullying lanjutan dan mungkin skalanya lebih meningkat. Anak ada baiknya dilibatkan dalam membahas jalan keluar yang akan diambil. Buat adik-adik yang mengalami cyberbullying, terutama yang masih anak-anak kecil, carilah bantuan kepada orang dewasa yang dapat dipercaya. Orang tua merupakan salah satu yang bisa kita mintai pertolongan. Bisa jadi ada di antara orang tua kita yang tidak begitu terbiasa dengan intrik-intrik yang ada di kehidupan bermedia sosial. Namun mereka insya Allah bisa memberikan pandangan yang bijak. Cari waktu yang tepat, di mana orang tua dapat memberikan waktu dan perhatian penuh untuk membahas masalah cyberbullying ini. Lalu ceritakan secara lengkap situasi yang terjadi dan seberapa serius hal ini berdampak pada kalian. Setiap media sosial menawarkan fitur yang berbeda-beda. Fitur-fitur tersebut memungkinkan kita untuk membatasi siapa saja yang dapat melihat dan mengomentari postingan kita. Orang tua perlu mempelajari fitur-fitur yang ada di medsos yang digunakan oleh anak kita dan mengingatkan anak untuk memanfaatkan fitur-fitur tersebut. Jika diperlukan, orang tua membantu anak untuk men-setting perangkat yang digunakan. Masalah cyberbullying adalah salah satu persoalan yang muncul dari penggunaan media sosial. Masalah lain yang serius dapat muncul dari pemanfaatan ruang percakapan di dunia maya, seperti yang mengarah ke keamanan fisik, data finansial, dan sebagainya. PPLI telah menerbitkan buku bahaya internet. Isinya tergolong lengkap untuk menjadi acuan bagi para orang tua karena berisi tips untuk penggunaan internet berdasarkan kelompok usia anak. Nah, seperti ini bukunya. Nah, buku ini baik sekali untuk dibaca oleh para orang tua. Ya ayyuhalladzina amanu tajtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi mayatan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain.
Dan jangan pula ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Nah, pemirsa yang berbahagia, agama telah mengendaki, ya, janganlah memperolok-olok, janganlah menggunjing, janganlah mencari kesalahan orang lain, ya, baik secara fisik maupun melalui media sosial. Oleh karena itu, ya, dengan jelas agama tidak memperkenankan untuk melakukan bullying, ya, baik secara fisik maupun melalui media sosial. Wahai kawan-kawan, ku punya kabar berita. Meskipun banyak penyalahgunaan atau dampak negatif yang disebabkan oleh sosial media, masih banyak dampak positif yang dapat kita ambil manfaatnya. Media sosial ini di zaman pandemi ini memang sangat banyak bermanfaat gitu, khususnya untuk saya sebagai guru BK gitu ya. Sangat besar banget ya, mediumnya sosial media itu menjadi medium yang sangat tepat untuk kami bisa memasarkan karya-karya kami, portofolio kami kepada masyarakat luas gitu. Sehingga yang tadinya sekat-sekat kami itu terbatas oleh ruang, oleh waktu, itu oleh sosial media bisa diterobos dengan begitu mudah gitu. Nah, kita juga bisa menggunakan sarana-sarana ini, media sosial ini, untuk menyampaikan ilmu-ilmu agama, baik yang bersifat tarbiyah maupun yang bersifat dakwah gitu. Kita bisa menyampaikan ajaran Islam yang damai, ajaran Islam yang indah kepada dunia melalui media-media sosial ini. Fungsi media sosial ini tentu untuk mensosialisasikan gitu ya, mengajak para siswa-siswi saya untuk lebih aktif belajar, karena hampir mungkin 90% lah siswa-siswi saya memiliki media sosial. Pergunakanlah media sosial tidak hanya untuk sharing-sharing, tetapi bisa juga untuk usaha baru gitu ya, yang bisa menghasilkan pemasukan baru. Sehingga ini meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia pada umumnya gitu, dan juga meningkatkan profesionalisme para pekerja-pekerja kreatif di Indonesia yang mampu bersaing dengan pekerja kreatif di seluruh dunia. Dengan adanya media sosial yang dimiliki MTA, kita bisa bertukar informasi dengan jemaat di negara lain. Media sosial juga dapat dijadikan sarana bertabligh ke seluruh pelosok dunia untuk menyampaikan pesan damai. Tren penggunaan media sosial sebagai media komunikasi menjadi faktor tumbuh dan berkembangnya cyberbullying. Perundungan online paling sering menimpa pada anak-anak dan remaja. Hal itu terjadi karena mereka belum memiliki kematangan mental dan emosi. Disinilah peran orang tua, guru, dan agama diharapkan dapat membentengi dirinya untuk tidak terlibat dalam cyberbullying. Dan yang terpenting dari semua itu, pemanfaatan media sosial agar remaja generasi milenial selalu terhubung dengan khilafat. Tuhan para Ahmadi, Nabi Muhammad, junjungan para Ahmadi, harus selalu ingat akan petunjuk dan nasihat dari Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Aidallahu Ta'ala bin Aziz. Petunjuk itu sangat bermanfaat bagi kita, terutama kita harus lebih bijak di dalam menggunakan media sosial tersebut. Ada rambu-rambu, ada batasan-batasan apa yang perlu kita share atau kita sosialisasikan. Ada juga yang kita tidak boleh sebarkan ini. Oleh karena itu
dengan merujuk kepada undang-undang IT yang ada di Indonesia. Kita harapkan semua anggota HUDAM, Nasirat, Lajnah, siapapun juga ya harus lebih berhati-hati di dalam menggunakan media sosial ini. Stop cyberbullying!